Halo, perkenalkan nama saya Tamu Aulia. Saya dari kelompok 3. Di sini saya sebagai kameramen. Hari ini kami akan membuat video pendek yang bertema Seberapa Pancasila Aku. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya sendiri Haris Kendra. Saya Mutiara Mahmud Mainah. Saya Nur Khalida. Di sini kami akan membuat video pendek yang bertema Seberapa Pancasila Aku. Sila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar, asas atau prinsip. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas atau 5 prinsip. Fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sebagai perjanjian luhur, sumber hukum, cita-cita dan tujuan bangsa, hingga falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar falsafah dengan ideologi negara yang diharapkan menjalani pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara, ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi di dalamnya. Contohnya pada sila pertama yang berbunyi, isi atau makna dari sila pertama ini adalah bangsa Indonesia memiliki kebebasan menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Tantangan dari sila pertama adalah karena adanya beragam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga sulit untuk mewujudkan sikap saling menghargai antar umat beragama. Tantangan dari sila kedua ini adalah adanya budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia dan informasi asing serta berita hoaks bisa menggiring opini yang membuat masyarakat melakukan tindakan yang tidak bermoral. Tantangan dari sila ketiga adalah banyaknya orang yang selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. Tantangan dari sila keempat adalah dalam mengambil keputusan, kalangan atas masih mengutamakan kepentingan sendiri tanpa memikirkan nasib rakyat kecil atau kalangan bawah. Tantangan dari sila kelima adalah adanya golongan atau pribadi yang berbuat curang di pengadilan dengan cara menyuap hakim. Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal yang tidak sejalan dan nilai-nilai Pancasila. Pertama, nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Pemerintah melalui Kemdikbud harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan. Kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini, paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi muda kita. Ketiga, penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Saya serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan para penganut kepercayaan. Saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Yaitu senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi, mengadakan gerakan penghijauan di lingkungan tertentu khususnya tempat tinggal dan lain. Para tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat karena menyadari bahwa kita bertanah air yang satu, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. Sila
keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilaksanakan bersifat kekeluargaan, mewujudkan, menumbuhkan, dan mengembangkan serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab para pengambil keputusan di dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama seperti berbakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain-lain. Berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apapun orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perilaku yang tidak adil pada siapapun.